YouTube ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kedondong beserta perangkat. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Kedondong beserta anggota. Yang kami hormati Ketua LPMD Desa Kedondong beserta anggota. Yang kami hormati Babinsa dan Babin Kamtipmas Desa Kedondong. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih bisa berkumpul di malam ini dalam acara Musyawarah Perencanaan RPJMD 2022-2027 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku MC pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. Sambutan pertama dari Bapak Kepala Desa Kedondong. Sambutan kedua dari Ketua BPD. 4. Penandatanganan berita acara Musyawarah Desa Perencanaan. 5. Doa. 6. Penutup. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
yaitu sambutan pertama yaitu sambutan kepala desa dan penyampaian visi misi kepala desa kepada Bapak Fatkul Anam Sarjana Pendidikan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Ketua PBB beserta anggota, yang kami hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas Desa Kedondong, yang kami hormati dan saya banggakan para perangkat Desa Kedondong, yang kami hormati juga Bapak Budiman selaku pendamping Desa Kedondong, dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh anggota LKD, LAD yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai limpahan nikmatnya. Alhamdulillah kita juga diberikan nikmat hujan ini ya. Tadi hujan ada yang kehujanan. Semoga hujan pada malam hari ini bisa membawakan keberkahan bagi kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dalam undangan malam ini. Seperti yang telah kita sampaikan, undangan kita pada malam hari ini adalah musyawarah desa terkait dengan perencanaan RPJMD Desa Kedondong periode 2022 sampai 2027. Seperti yang panjenengan ketahui bahwa di awal masa pemerintahan Desa Kedondong, maksudnya di awal pemerintahan dengan kepala desa saya ini, memang kita harus membuat rencana pembangunan menengah. Jadi kita akan melakukan perencanaan pembangunan selama 6 tahun ke depan. Jadi setelah mulai perencanaan ini, kita akan menyelaraskan antara visi misi kepala desa dengan pokok-pokok pikiran dari BPD, kita selaraskan. Kemudian kita nanti akan melakukan musjud di dusun-dusun yang nanti sebagai bahan penyusunan RPJMD di tahun 2022 sampai 2027. Kami berharap panjenengan semua nanti bisa memberikan kontribusi terbaik bagi Desa Kedondong untuk 6 tahun ke depan. Usulan-usulan panjenengan merupakan usulan-usulan yang kami butuhkan untuk sebagai landasan kita untuk membangun Desa Kedondong untuk 6 tahun ke depan. Kami berharap usulan-usulan panjenengan ini merupakan usulan-usulan yang memang dibutuhkan dari masyarakat. Jadi kebutuhan apa yang dibutuhkan di masyarakat Kedondong itu panjenengan butuhkan berdasarkan kebutuhan, jangan berdasarkan keinginan. Kemudian usulan-usulan panjenengan ini kita harapkan ini juga berkesinambungan dari tahun ke tahun, dari 2022 sampai nanti 2027. Jadi ada goal besarnya
desa Kedondong itu selama 6 tahun ke depan ini mau kita bawa kemana? Makanya itu mungkin pada kesempatan malam hari ini menjauh akan kami sampaikan visi misi kami untuk 6 tahun ke depan, sehingga nanti kami berharap usulan-usulan panjenengan ini juga terbingkai dalam visi misi ini untuk mencapai goal yang kita harapkan. Jadi langsung saja mungkin kami sambung untuk penyampaian visi misi kami, sehingga nanti panjenengan bisa memberikan usulan yang pas, seperti yang mungkin kemarin kita turun mengikuti dan aspirasi dari DPD. Kami selalu menegaskan untuk usulan-usulan itu jangan hanya pembangunan fisik, karena yang dibutuhkan itu tidak hanya pembangunan fisik, pembangunan ekonomi. Kalau fisiknya bagus, jalannya apik, tapi menjauh perekonomiannya menengah ke bawah, ini kan juga kurang pas. Orang jalan ini pasti dimengerti, tapi juga kesejahteraan masyarakat. Langsung saja mungkin saya bacakan terkait dengan visi misi Kepala Desa Kedondong periode 2022-2027. Yang pertama adalah visi terwujudnya masyarakat Desa Kedondong yang lebih produktif dan mandiri secara ekonomi, pendidikan, budaya, masyarakatnya ramah, agamis, guyup rukun, dan masyarakatnya lebih sejahtera. Goal kita adalah masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi visi ini yang mendasari kami untuk misi-misi yang akan kita lakukan. Misi yang pertama adalah mewujudkan pembangunan desa yang berkesinambungan. Jadi pembangunan dari tahun ke tahun ini harus berkesinambungan. Menjauh tidak bangun ini terganti bangun sana dengan tujuan yang kurang jelas. Jadi kita maunya pembangunan ini berkesinambungan. Jadi melanjutkan, tujuan adalah melanjutkan dan memperbaiki pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa sebelumnya. Menciptakan sistem pembangunan yang berkonsep dan dengan prinsip partisipatif dari masyarakat. Sasaran terrealisasi semua rencana pembangunan desa. Kedua, terciptanya partisipasi gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Misi yang kedua adalah meningkatkan manajemen pemerintah desa. Tujuan memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja pemerintah desa. Sasarannya adalah terciptanya penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih transparan dan akuntabel, meliputi perencanaan, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan di desa. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi yang kokoh dan stabil. Tujuan memberdayakan semua potensi masyarakat agar lebih bermanfaat dan lebih produktif. Kemudian pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Sasarannya adalah terwujudnya masyarakat dengan kemandirian ekonomi yang mumpuni, yang mampu menopang perekonomian keluarga, masyarakat, dan desa. Kemudian misi yang keempat adalah meningkatkan sumber daya desa. Tujuan pengelolaan dan pemanfaatan dana dan aset desa secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Sasaran terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan modal semua dana dan aset desa yang dikelola secara maksimal untuk kepentingan masyarakat desa. Misi yang kelima, menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat. Menciptakan kerukunan hidup masyarakat, tujuan peningkatan kehidupan yang rukun pada seluruh komponen masyarakat. Sasaran terciptanya kedamaian, ketentraman, dan guyup rukun di antara seluruh elemen masyarakat dan seluruh profesi. Yang kedua, terselesaikannya semua permasalahan sosial di masyarakat. Kemudian yang misi keenam, meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat desa.
Tujuan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan masyarakat desa. Sasaran yang pertama adalah terpenuhi kebutuhan gizi dan lingkungan yang sehat, terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan sarana-prasarana sebagai penunjang pendidikan di masyarakat. Ini visi dan misi kami dari pemerintahan desa periode 2022 sampai 2027. Kami berharap dari visi misi ini nanti bisa dijabarkan, nanti bisa sebagai yang jauh setelah kita selaraskan dengan pokok-pokok pikiran dari PDB ini nanti sebagai frame pandangan memberikan usulan-usulan kepada kami dalam rangka penyusunan RPJMD periode 2022 periode 2027. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dengan penyampaian visi misi maupun pokok-pokok pikiran dari BPD ini nanti bisa memberikan arahan di acara-acara musdus nanti, sehingga nanti usulan-usulannya juga lebih terarah dan terencana, tersistematis, pembangunannya berkesinambungan sampai 2027. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua BPD dan penyampaian pokok pikir BPD kepada Bapak Didik Mujianto, Magister Manajemen, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Bapak Ibu tokoh LKG yang sangat saya banggakan, teman-teman BPD, Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa, sampai sebelum ada yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah ya Rabbil Alamin pada malam hari ini kula lan panjenengan sami tansah dipun paringi paring Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita teruskan dengan kalimat tahmid alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tarbiyah kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati alam yang saat ini yaitu alam Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi juga banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa terkait dengan RPJM Desa Kepentok tahun 22 sampai dengan tahun 2027. Alhamdulillah pada dasarnya seperti apa yang sudah kita lakukan ketika kita melakukan dan memberikan arah kepada masyarakat, visi dan pokok pikiran dari PPD insya Allah banyak yang hanya beberapa hal yang perlu penambahan. Maka tidak perlu saya ulang apa yang menjadi visi misi dari Bapak Kantor, hanya saja saya hanya menyampaikan sedikit masukan terkait dengan visi misi agar match dengan pokok yang dilakukan BPD. Walaupun pokoknya itu masih terakhir besok. Ini rating awalnya oleh melanggar ini. Yang selanjutnya tadi ada beberapa hal yang akan menjadi masukan seperti yang sudah saya singgung ketika melakukan jamaah bahwa masyarakat desa Kedondong ini banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada
namun keberadaannya belum maksimal. Ini perlu dikupas kembali, perlu dievaluasi kembali agar dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli desa PAD. Banyak hal yang perlu dievaluasi. Maka ini perlu wacana juga untuk dimasukkan ke RPJMD. Yang berikutnya terkait dengan budaya yang sudah saya singgung tadi, bahwa bagaimana desa Kedondong nanti yang dikatakan Bapak Kepala Desa pada ending dalam masa periode 2007 nanti ada goal planningnya, kan ya, ada goal planningnya. Nah, goal planningnya apa? Tadi belum diungkap, mungkin termasuk ikon, membuat ikon desa, di mana ikon desa itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu kesejahteraan pendidikannya, ekonominya, budayanya, agamanya, dan keseluruhan yang bisa mendukung ke arah sana. Dan sementara sekali lagi banyak sekali SDM yang ada di desa Kedondong, SDA yang ada di desa kita ini belum tergarap dengan maksimal. Saya sudah beberapa tahun yang lalu selalu menginformasikan dan memberikan wacana bahwa desa Kedondong ini termasuk desa yang kaya dibanding desa-desa yang lain, terutama dari unsur pendidikan. Di desa kita pondok pesantrennya ada berapa juga? Satu desa, banyak sekali. Terus pertanyaannya, sejauh mana perhatian pemerintah desa terhadap pondok pesantren, lembaga pendidikan formal maupun non formal. SMK terbesar itu di wilayah Madiun Selatan, SMK Mandung aja kalah, SMK Jember. Tapi sejauh ini apa yang kita dapat dari SMK tersebut, dan sebaliknya apa yang didapat SMK dari pemerintah desa? Maka perlu dimunculkan, tadi saya usul di pendidikan, mari kita garap lembaga pendidikan yang ada ini. TPA hampir setiap musola ada. Sejauh mana perhatian pemerintah desa terhadap PPG dan sebagainya? Banyak hal, makanya tadi saya bilang banyak sekali SDM maupun SDA di desa kita itu yang sudah ada tapi belum maksimal. Kayak beberapa jasmas yang kita lakukan, keluhan dari masyarakat adalah tentang sampah. Sementara di desa kita itu punya bank sampah, tapi kok keluh tentang buang sampah. Ya berarti di sini ada kurang sinkronisasi dan komunikasinya. Ini perlu perhatian. Makanya saya matur, kalau banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa ini, terus yang melakukan hanya pemerintah desa, gak mungkin ini akan terjadi tanpa dari panjenengan juga, bantuan panjenengan, terutama Bapak Ibu LKD. Ini harus betul-betul berfungsi, betul-betul maksimal. Maka mulai dari penyusunan kepengurusan LKD sebetulnya tidak ada yang double, itu diharapkan biar maksimal. Itu mungkin masukan-masukan dari kami, dan insya Allah nanti banyak hal yang perlu kita sharingkan kembali terkait dengan pokok pikiran demi terwujudnya desa kita yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Baik segalanya, mulai budayanya, pendidikannya, ekonominya, seluruhnya harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, tidak perlu dalam atau panjang lebar. Yang penting prinsipnya bahwa goal setting, goal planning kita
di RPJMdes ini harus ada ikon. Selama 6 tahun percuma kalau tidak ada ikonnya, kan gitu. Apapun ikonnya itu, maka termasuk di LKD ada tokoh pemudanya, ada Karang Tarunanya. Monggo Karang Taruna buat program agar anggaran yang ada di desa itu terserap oleh Karang Taruna. Manfaatkan BUMDes. Saya sejak dulu sudah mempunyai rencana bahwa di BUMDes itu ada sarana untuk silat. Nanti seluruh sentral silat itu di BUMDes sana. Peralatannya ditaruh di sana. Nek latihan ya di gilir. Ojo semalam dadekne kira-kira kegugur. Oh keramaian. Ya, keramaian. Mungkin itu harapan-harapan saya bahwa panjenengan LKD yang dulu berbeda dengan LKD yang sekarang. Dulu Pak RT, Pak RW dan sebagainya khusus memikirkan di tingkat RT dan RW-nya. Tapi sekarang panjenengan selain memikirkan RT, RW juga memikirkan di tingkat desa. Aset-aset desa kita yang belum tergarap banyak sekali. Perlu pemikiran-pemikiran kita semua. Kalau ini yang nangani hanya pemerintah desa, wallahu a'lam bishawab, gak akan terjadi. Kalau terjadi ya gak akan bisa maksimal karena terlalu banyak garapan yang harus dilakukan. Mungkin itu saran dan masukan dari saya. Awal dalam atur apabila ada kurang hal yang berkenan di hati panjenengan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang sampai dengan terima kasih. Acara yang keempat yaitu penandatanganan berita acara musyawarah desa perencanaan dan pembacaan tim penyusun RPJMdes 2022-2027. Kepada yang bertugas dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan keputusan Kepala Desa nomor 19 tahun 2022 tentang tim penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa Kedondong periode 2022-2027. Kepala Desa Kedondong menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara hasil musyawarah desa perencanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa Kedondong nomor 141-406-407.04 tanggal 18 Maret 2022 memutuskan menetapkan ke-1 tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2022-2027 Desa Kedondong tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan kepala desa ini. Kedua, tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2022-2027 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum 1 mempunyai tugas. Pertama, pembina bertugas memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. B. Ketua bertugas memberikan petunjuk arahan dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Kedua, bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. C. Sekretaris bertugas menyiapkan dan mengadministrasikan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. D. Anggota bertugas pertama menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa. 2. Memfasilitasi musyawarah pusat pembahasan rencana pembangunan jangka menengah desa. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya pada tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa Kedondong tahun anggaran 2022 sebagaimana yang dimaksud pada diktum 1 diberikan honorarium selama 1 bulan terhitung bulan Maret sampai dengan bulan April yang besarannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan kepala desa ini. Keempat, dalam pemberian honorarium sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ketiga dikenakan pajak penghasilan. Kelima, semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 dengan kode rekening kegiatan 1.04.03. 6. Keputusan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kedondong pada tanggal 18 Maret 2022. Kepala Desa Kedondong 46 ditandatangani. Lampiran keputusan Kepala Desa nomor 19 tahun 2022 tentang tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa Kedondong tahun 2022. Yang pertama 46 pembina untuk kepala desa. Kemudian yang kedua Ana Rasim ketua untuk sekretaris desa. Samsul Anwar sekretaris Kawas Perencanaan. Siti Indrawati anggota Kami Tua. Lili Suryani anggota Kami Tua. Suparman anggota Kami Tua. Sugiarto anggota Ketua LPMP. Amalu Muslimin anggota Kader KPMP. Dia nanti anggota LPMP. Elsa Nabila anggota pengurus LKP. Wahyu Rahim anggota pengurus LKP. Kepala Desa Kedondong 46 ditandatangani. Setelah ditandatangani ini yang kami sebutkan tadi untuk kepengurusan ini mulai besok masuk ke balai desa ya jam 9 karena besok libur masuk jam 9.
Jadi besok pertama penyampaian bukan penyampaian, penyampaian persepsi terkait dengan kebebasan ini langsung menjadi langsung bekerja. Karena kita harus ditutup banyak kegiatan yang nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang dimulai PGA kepada Bapak Muhammad Ali Ibu silakan. Allah